Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Dion Wijaya Kusuma dengan NIM 20251510230, mahasiswa PGSD kelas 1B. Pada video kali ini saya akan menyampaikan testimoni sekaligus analisis mengenai pencegahan bullying, kekerasan, dan diskriminasi berdasarkan video yang sudah saya amati. Kasus bullying di lingkungan sekolah kembali membuat heboh masyarakat. Seorang murid SD negeri di Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, berinisial Mar, meninggal dunia pada Minggu dini hari sekitar pukul 2 WIB. Kuasa hukum keluarga korban dari tim advokat Pejuang Keadilan Riau menjelaskan, sebelum mengembuskan napas terakhir, korban sempat menyampaikan pesan kepada ibunya yang belakangan disadari sebagai pesan terakhir. Itu anak saya bercerita bahwa kemarin ia ditendang kepalanya oleh murid yang berinisial FT saat jam belajar kelompok. Penendangan itu FT lakukan terhadap anak saya dalam kondisi FT tidak menggunakan sepatu. Peristiwa ini juga disaksikan langsung oleh teman dekat anak saya yang inisialnya Aka, dan saat itu Aka melaporkan peristiwa tersebut kepada wali kelas. Peristiwa yang diduga menjadi pemicu terjadi pada Kamis 13 November, saat kegiatan belajar kelompok di kelas, seorang murid berinisial FT diduga menendang kepala korban. Kejadian ini sempat dilaporkan ke wali kelas, namun menurut keterangan kuasa hukum, tidak ada tindakan lanjut saat itu. Sepulang sekolah, korban menceritakan peristiwa tersebut sambil menangis kepada ibunya dan menyatakan tidak mau sekolah lagi. Keesokan harinya kondisi kesehatan korban memburuk, diduga mengalami gangguan serius pada otak. Karena keterbatasan biaya, keluarga sempat membawa korban ke pengobatan alternatif, namun disarankan untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Sayangnya saat dibawa ke puskesmas pada hari Sabtu, puskesmas dalam keadaan tutup. Akhirnya korban dirawat di rumah hingga kondisinya terus memburuk dan meninggal dunia. Video tersebut memperlihatkan situasi bullying yang terjadi di sekolah. Dan menurut saya ini adalah gambaran nyata dari masalah yang masih banyak ditemukan di lingkungan pendidikan untuk saat ini. Dalam video, terlihat seorang siswa menjadi korban bullying oleh beberapa temannya. Bentuk bullying yang terjadi meliputi ejekan, hinaan, serta pengucilan. Pelaku tampak berusaha mempermalukan korban di teman-teman yang lain. Ada juga tindakan intimidasi non-fisik seperti mendekat, terlalu dekat, menghalangi jalan, atau menatap korban dengan maksud menekan. Dari video ini, terlihat bahwa bullying tidak dianggap masalah serius oleh pelaku. Mereka menganggapnya sebagai candaan. Namun, bagi korban, perilaku tersebut sangat menyakitkan dan dapat berdampak jangka panjang pada kesehatannya secara emosional. Menurut Kohlberg, anak sekolah dasar dan menengah berada pada tahap perkembangan moral konvensional. Mereka mengikuti aturan jika ada hukuman atau hadiah. Ketika guru tidak hadir atau tidak menegur, mereka menganggap bahwa bullying bukan pelanggaran moral. Sementara itu, Erikson menyatakan bahwa anak usia sekolah berada pada tahap industri atau inferiority. Mereka ingin diakui dan merasa berprestasi. Pelaku bullying mungkin mencari pengakuan dari teman-temannya, ingin terlihat kuat atau dominan. Sebaliknya, korban akan mengalami tekanan yang bisa membuatnya merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan diri. Saya merekomendasikan agar sekolah membuat aturan anti-bullying yang jelas dan dipahami seluruh siswa. Guru perlu menjadi contoh dalam bersikap sopan, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Kegiatan edukasi seperti diskusi, role play,
dan menonton video edukatif dapat membantu siswa memahami dampak bullying. Korban bullying perlu mendapatkan dukungan dari guru, wali kelas, dan konselor sekolah. Program Budi System bisa diterapkan di mana siswa yang pendiam atau sering menjadi korban diberi teman pendamping. Guru harus membangun lingkungan inklusif dengan membagi kelompok belajar secara acak dan mendorong kerjasama antara siswa dari berbagai latar belakang. Penghargaan terhadap perilaku positif seperti empati dan kerjasama harus diberikan. Sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan pengawasan, terutama di area-area rawan seperti halaman belakang, koridor, dan kamar mandi. Orang tua juga perlu diedukasi tentang tanda-tanda bullying, agar lebih peka terhadap kondisi anak di rumah. Kesimpulannya, bullying bukan sekedar candaan, dampaknya sangat besar terhadap perkembangan psikologi seorang anak. Melalui pemahaman teori psikologi pendidikan, kita semua guru, siswa, dan orang tua dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas kekerasan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.